balik lagi bersama gua Raihan Ate Mustafa. Gua dari Mertika. Di samping gua sekarang ada Siti Hamidah yang juga dari Mertika. Saat ini kita lagi ada di episode kopi atau rumah apps Pamitran, Jalan KS Tubun, Pamitran, Kota Cirebon. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah sampai ke apa? Ke kampus ya? Ya, kepemilikan kampus. Ya. Nah, sebelum itu gue ingin memperkenalkan Siti Hamidah, mahasiswi Win Cybersech Nurjati Cirebon. Betul. Jurusan? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, KPI. KPI. Kenapa gue menghadirkan Siti Hamidah? Pertama, dia juga merupakan bagian dari Mertika ya. Betul. Terus juga yang menariknya sebagai finalis Jakarta. Betul, Duta Pariwisata dan Budaya. Duta Pariwisata dan Budaya Kota Cirebon. tahun 2025. 2025 sampai pemilihan selanjutnya. Pemilihan selanjutnya. Oh, berarti sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Oke. Begitulah kira-kira menariknya dari seorang mahasiswi aktivis ya, bisa dibilang aktivis. Aktivis ya. Aktivis. Boleh deh, boleh. Karena aktif. Iya, aktif lah. Iya. Aktivis aktif ya. Iya. Jadi mulanya kan dirimu aktif di bank sampah ya. Betul. Itu bisa diceritain nggak awal mula aktif di bank sampah, terus ngapain aja di sana sampai dapat insight apa aja gitu. Iya. Jadi sejarahnya ya kita tarik mundur dulu. Nah, seperti yang Bang Rehan udah singgung ya, gue salah satu finalis Jakarta. Jadi ketika jadi finalis itu kita ditugaskan untuk pengabdian masyarakat ke kelurahan. Nah, untungnya gue dari asli orang Kota Cirebon kan, jadi gue ditugasin di kelurahan gue, yaitu Kelurahan Karya Mulia. Kelurahan Karya Mulia. Betul. Dekat kampus berarti. Dekat kampus. Nah, habis itu kan karena jadi gue eksplor lah di Karya Mulia itu punya program apa aja. Dan linggangnya ketika ada pengabdian itu di Kelurahan Karya Mulia lagi membangun bank sampah. Namanya Bank Sampah Berkasih bersama Karya Mulia Bersih. Dan gue cocok gitu, dan itu selaras juga, gue punya interest di sana. Ternyata di pengelolaan lingkungan, di alam, gue punya interest. Akhirnya gue masuklah di bank sampah itu dan diamanahi menjadi sekretaris bank sampah. Sekretaris bank sampah. Iya, dan gue paling muda bang di situ. Widih. Yang lainnya bapak-bapak, ibu-ibu. Generasi apa tuh? Generasi apa? Boomers ya. Boomers. Oh. Jadi langsung timpang ke Gen Z. Betul. Ada milenialnya nggak? Nggak ada. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sih, jadi banyak insight yang gue dapat, apalagi terkait sampah. Jadi beliau-beliau lah yang aktif di Bank Sampah Kelurahan Karya Mulia itu emang punya jiwa di sana. Jadi siapa sih orang yang rela gitu, waktunya kebuang, tenaganya kebuang buat ngelola sampah, nggak dibayar lagi. Nggak dibayar. Dan mereka mau gitu untuk mengelola sampah yang ada di kelurahan. Itu sih yang ngebuka mata gue, kayak ada harapan gitu, kayak di kelurahan gue tuh ada program yang bagus gitu. Dirimu ngeksplor Kelurahan Karya Mulia ya? Betul. Untuk bank sampahnya sendiri itu emang dari dulu aktif atau baru-baru ini? Dan kira-kira kapan tuh mulai berjalan dan aktifnya? Ya, jadi pas banget bang, ketika gue pengabdian, bank sampahnya itu baru dibikin. Nah, jadi sebenarnya ide ada program pengolahan sampah itu udah dari dulu ya. Kayak di Kelurahan Karya Mulia itu sebenarnya udah ada namanya WSM, kayak koperasi sampah lah. Jadi orang ditarikin sampahnya ke rumah, nanti masuk koperasi. Tapi itu udah redup lah. Terus Lurah Karya Mulia
punya inisiasi kayak kita adain aja program yang mencakup seluruh kelurahan dan itu disambut baik sama masyarakat. Ada salah satu kumpulan masyarakat yang memang mereka aktif banget di kelurahan, jadi dibina, di edukasi, mereka dijadikan pengurus dan lain-lain sih. Sampai sekarang aktifnya berarti dari tahun 2025 awal sampai sekarang di 2026. Udah 1 tahun berarti. Udah 1 tahun. Nah, untuk kelurahannya sendiri itu berarti secara mandiri atau ada program yang secara Kota Cirebon, wilayah Kota Cirebon itu ada program tersendiri gitu dari Pemkot. Kalau untuk program pemilihan sampah dari Karya Mulia sendiri, Bang. Jadi emang inisiatif dari kelurahan, dari warga, dari lurah berkolaborasi dan terciptalah program itu. Dan nggak ada dari Pemkot. Tapi kita setelah ada program pemilihan itu ternyata banyak program-program dari Pemkot, dari Pemprov provinsi yang memang ada tentang lingkungan khususnya sampah. Jadi dimasukin lah ketika kemarin juga ada lomba Gapura Sri Baduga. Jadi melihat desa, potensi desa, apa yang dipunya desa. Nah, kita dilombain. Nah, alhamdulillah Karya Mulia itu juara 1 sekecamatan. Tuh, itu lomba Sri Baduga. Itu tuh jadi bukan program dari Pemprov, tapi ketika ada program itu diikutkan gitu. Jadi sebelum program ada, Karya Mulia sudah ada. Nah, Sri Baduga ini berarti cakupannya provinsi? Iya, Provinsi Jawa Barat dari Kang Deddy Mulyadi itu. Yang di akhir 2025 kemarin kan lombanya. Betul. Iya. Soalnya kan kebetulan aku juga warga situ ya. Oh iya. Kosannya di sekitaran situ. Nah, ada salah satu di Gang Gosin ini tuh. Biasanya sering nongkrong di situ. Nah, pas lagi nongkrong tuh ini diimbau sama pihak kelurahan apa pihak LPM-nya gitu. Iya. Ya untuk dibersihin di sekitar areanya karena kita mau ikut lomba gitu. Iya, gitu kan. Akhirnya menang tuh juara 1. Juara 1 sekecamatan, tapi Kecamatan Kesambi berarti. Jadi kita lombanya lomba kelurahan dulu, antar kelurahan sekecamatan. Habis menang lagi sekota Cirebon. Iya. Berarti lolos nih ke lolos ke kota, tapi nggak lolos. Maksudnya mewakili kecamatan. Nah, itu. Tapi udah dapat hadiah sih, Bang. Dapat hadiah. Sambi sendiri berarti kecamatan berapa kecamatan? Di kota Cirebon ada 4 ya. Oh, maksudnya kelurahan maksudnya. Iya, kalau di sekecamatan Kesambi itu ada berapa ya? Ya kurang lebih 4 juga sih. 4 juga. Yang di bawah naungan kecamatan. Kalau gua nggak salah ya. Dari 4 wilayah ya. Ya berarti cukup menunjukkan bahwasannya Kelurahan Karya Mulia ini berhasil lah ya. Betul. Kemenangan itu sendiri kan tentunya nggak instan gitu. Pasti ada proses-prosesnya. Kira-kira program apa aja sih yang ada di Bank Sampah Kelurahan Karya Mulia? Ya, jadi di Bank Sampah Kelurahan Karya Mulia itu diadakan setiap seminggu tuh 4 kali di 4 titik. Jadi di masing-masing RW, kayak hari Kamis di RW 13, hari Selasa di RW 10 dan lain-lain. Kita mengadakan 1 minggunya 4 kali di titik itu. Nah, jadi kita tuh bikin stand di RW itu, di titik di RW 13 misalkan. Terus warga tuh bawa sampah untuk ditabung di bank sampah. Iya, dan kita satu-satunya bank sampah di Indonesia yang menerima semua jenis sampah. Di Indonesia? Di Indonesia. Kayak orang kan bank sampah ya, ini bukan tempat sampah ya. Kita bukan bank sampah. Iya. Gitu ya, kita bank sampah yang membeli sampah. Jadi orang datang ke bank sampah Bekasi bawa sampah, dijual, mereka balik dapat tabungan, dapat duit gitu. Dan kita menerima semua jenis sampah, Bang. Satu-satunya di Indonesia yang menerima. Kayak plastik kan orang nggak ada yang mau ya, plastik kresek susah kan, tapi kita nerima karena kita tahu semua jenis sampah itu dari pabrik, dan ketika masih diproduksi pasti dibuat lagi gitu. Dan tentunya kita cari cara gimana kita bisa manfaatin sampah yang ada gitu. Dan itu juga yang jadi poin plusnya buat kita. Kayak sekarang itu kan banyak
yang beranggapan sampah tuh nggak berguna ya. Padahal ketika kita cari tahu lebih banyak, sampah itu ada aja gitu. Karena kita masih menggunakannya dan pabrik masih memproduksinya. Semua jenis sampah kita beli gitu. Itu sih yang jadi poin plus dari Bank Sampah Bekasi. Nah, karena gue awam nih Iya. ya, mungkin teman-teman juga yang nonton awam juga, itu bisa dijelasin nggak apa jenis-jenis sampah apa aja, terus pengelolaannya atau harga dari persampahnya itu ada perbedaan atau enggak? Iya, jadi di Bank Sampah Bekasi itu yang udah gue bilang kayak kita menerima semua jenis sampah nih. Jadi ada tip, ini kita ngomong tipe orang jualnya ya. Ketika kita mau jadi kita menjual sampah, biasanya dikategorikan apa aja. Yang pertama, sampah yang tercampur. Misalkan semua nih jadi satu. Misalkan males lah milahnya, ya udah. Ya, tapi kita beli di bank sampah tetap dihargain, tapi rendah gitu karena tercampur. Yang kedua, sampah terpilah. Terpilah itu juga ada dua kategori. Terpilah yang sesuai jenisnya, kayak misalkan botol-botol semua, plastik-plastik semua, atau enggak terpilah dari berharga gitu, kayak walaupun tercampur, tapi tercampurnya ini item-item yang emang bisa dimanfaatkannya bernilai, kayak botol sama seng atau sama bekas kaleng. Nah itu kan tapi campur tuh, plastik sama sama kaleng campur, tapi kita hargai lebih tinggi karena itu harganya lebih tinggi, tapi tetap tercampur. Tapi beda lagi kalau emang bener-bener terpisah semua gitu, kayak ketika lu datang ke bank sampah tapi udah pisah-pisah nih, kayak botol plastik sendiri, kaleng sendiri, terus misalkan sisa makanan sendiri. Nah itu jauh lebih mahal. Untuk botol plastik PET kayak lem mineral, aqua gitu, di harga 1.500. 1.500. Terus kardus 1.500. Kalau misalkan yang campuran itu di harga campuran tuh yang kayak plastik gitu kan, kayak sisa makanan, itu di harga 200 perak. 200 perak. Emang kita ngerasanya itu murah ya, murah, tapi kan kita mindsetnya ya dihargain gitu. Ketika itu nggak dihargain kan sampah, kayak udah lu biasa buang tiap hari gitu kan. Itu sih Bang. Oke. Nah, kan berarti berbagai macam varian dengan harga tertentu, bahkan yang paling nominal paling besar aja 1.500 gitu katakanlah. Nah, si warga kira-kira paling ya rata-rata lah, rata-rata untuk nyumbangin terus dia mendapatkan itu rata-rata di kisaran berapa tuh tiap minggu berarti ya? Tiap minggu. Iya, kemarin karena gue sekretarisnya, kemarin kita baru aja ngelangsungin LPJ ya, lembar pertanggungjawaban, itu dihadiri DLH, dihadiri LPM dan lain-lain. Jadi gue ngerekap nih, jadi estimasi atau resapan sampah dari adanya bank sampah ya. Yang gue sejauh ini kan Bank Sampah Karya Mulia berarti optimalnya baru 5 bulan ya. Nah, kita udah menyerap baru 2,28% sekelurahan. Nah, dihitung itu dari data DLH bahwa bahwa semua orang tuh menghasilkan sampah kurang lebih 0,5 kg per hari. Tapi yang diserap bank sampah itu baru di 2,28%. Itu kecil banget memang dari 100% ya. Dari 100% yang sampah yang dihasilkan Kelurahan Karya Mulia, tapi baru dikelola bank sampah tuh cuma 2,28%. 2% baru 2,3 lah mungkin, 2,2%. Itu emang kecil ya. Tapi kita udah bersyukur banget sih karena dari umur yang baru 5 bulan optimal kita udah bisa memilah gitu, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Jadi masyarakat itu menjadikan menabung di bank sampah itu menjadi suatu rutinitas gitu, bukan yang yaudah gue nabung, yaudah gue enggak gitu, kayak angin-anginan, kayak ada program aja semangat. Tapi alhamdulillah kita bisa membina itu dan berjalan sampai sekarang dengan konsisten gitu. Ya berarti itu menarik juga tuh data per kelurahan itu per warganya berarti 0,5%. Iya, 0,5%. Dan terserap dari 100% jadi 2,28%. 2,8%. 28%
Iya. dari sampah yang akan dikirimkan ke TPA Kopi Luhur. Betul. Ya kan, karena se-Indonesia sendiri kan total per tahunnya Iya. 175.000 ton Iya, ya. betul. Dan per warga menghasilkan 0,5 tadi Iya, tiap hari sampai 1 itu. kilogram. Iya, nah itu juga menarik ketika warga diajak untuk dihargai gitu. Iya. Ya, kayak tadi ada spesifikasi kalau misalnya udah dipisahin harganya lebih mahal gitu ya. Artinya kan nggak ngasih secara cuma-cuma, cuman mendidik secara nggak langsung untuk memilah sampahnya sendiri di rumah tangganya masing-masing gitu ya. Nah, pemilahan itu dibuat sistemnya atau penghargaan itu ya, dibuat sistemnya itu dari pihak kelurahannya, bank sampahnya atau gimana? Untuk kita gimana kita melihat dan membuat nilai suatu sampah ya, itu dari pengurus bank sampah sih Bang. Jadi kita lihat harga pasar. Kita kan jadi bank sampah itu ketika sampah dihasilkan itu dijual juga ke pengepul yang besar gitu. Nah, kita bandingkan aja kayak dari harga pasar berapa dan kejualnya berapa nih. Jadi untung untuk operasional bank sampah berapa dan masyarakat tetap mau nggak nih kalau di harga segini. Pengurus bank sampah yang mendesain atau yang merumuskan harga. Jadi pihak kelurahan cuma monitoring dan misalkan kita punya usulan ya mereka setuju-setuju aja karena pengurus bank sampah yang kerja dan tahu lapangan. Nah, untuk uangnya sendiri dari bank sampah tuh tersedia urunan atau ada turunan dari anggaran kelurahan? Iya, untuk sekarang nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin dana hibah ya. Dana hibah. Iya, untuk pertama kali gitu kayak untuk pertama kali kayak beli karung dan lainnya itu ada dana hibah. Dan untuk sekarang tuh nggak ada dana yang setiap hari. Maksudnya kan biasanya ada setiap bulan ada dikasih ini ya stimulus lah, tapi nggak ada dari kelurahan. Dan kita pure mengolah dari warga gitu. Dan selama ini pengurus bank sampah juga nggak ada yang digaji Bang. Jadi nggak digaji? Ya nggak, karena emang minim banget. Bukan minus ya, kayak ya minimum banget. Keuntungannya cuma buat bensin, kan kita perlu alat pengangkut bentor, kan perlu bensin, terus beli karung, terus juga mungkin ada konsumsi gitu aja sih, minum-minum aja, tapi nggak digaji. Makanya itu gue salut banget sih sama pengurus bank sampah gitu, kayak dia rela waktu, tenaga, tapi nggak dapat apa-apa dalam artian sebenarnya, tapi mereka sampai sekarang gitu masih ada. Iya, bisa dikatakan terus gitu. Mereka aktivis juga ya. Ya kayak ya harus sih pasti kayaknya. Ya kan kemarin juga sempat ngobrol sama orang tua. Kemarin kan gue sempat liput tuh yang dirimu rekomendasiin aktivis yang mungkin jiwanya atau pola pikirnya nggak yang begitu tegas untuk menarik garis. Kita nyerang pemerintah gitu, nggak yang kayak gitu juga ya. Nggak ada malah. Ya dia mengharapkan, dia mengkritik, tapi kalau misalnya mau berjalan secara bersamaan juga tetap diterima gitu ya. Artinya kan itu satu bentuk kolektif yang membawa arus ke hal yang positif ya, pengelolaan sampah dan sebagainya. Karena isu sampah sendiri kan isu terbesar di Indonesia. Betul. Ya, Indonesia menghasilkan sampah terbanyak kedua kan setelah Cina di dunia. Nah, itu kan merupakan lapisan-lapisannya bagi aktivis pengelolaan sampah gitu, pengurus bank sampah. Nah, sebenarnya itu yang menjadi mengganjal di pikiran gue nih. Kok bisa ya mau atau gimana? Nah, karena gue belum sempat menanyakan ke pengurus yang generasi boomers atau pihak ketuanya. Nah, gue sendiri mau tanya nih ke lu, kenapa akhirnya masih berjalan sampai saat ini? Ini POV gue atau POV pengurus bank sampah? POV lu boleh. POV gue ya, kenapa gue mau terlibat jadi pengurusnya? Ya karena gue masih muda.
karena gue punya banyak waktu dan gue percaya bahwa ada sebuah proses gitu. Kenapa nggak dimulai dari awal gitu? Mereka aja ketika udah berumur tapi mereka masih mau, tapi kenapa gue masih muda dan gue tuh pengen sesuatu startnya dari awal gitu. Gue belajar dari situ ya buat bekal gue gitu, bukan gue mau mendedikasikan diri gue, tapi gue mau belajar buat diri gue gitu. Gue tahu banyak banget tempat belajar dan itu adalah salah satu tempat belajar terbaik gitu, karena langsung karena ada gitu, dekat. Dan kenapa enggak gitu sih. Kalau kacamata kenapa pengurus bank sampah mau gitu, kalau pengurusnya ya karena yang banyak sekali dari mereka yang emang aktif, emang benar mereka aktivis. Mungkin masa mudanya aktivis dan lain-lain, kayak masa tua bukan masa tua ya, mereka masih muda sih, tergolong ya nggak tua-tua banget mereka, umur lah. Iya mereka kayak nostalgia atau apa, dan emang mungkin jiwanya ya dan mengisi waktu luang juga gitu. Mungkin ya dari mereka ibadah juga. Ya sebagian dari mereka juga mungkin udah punya cucu. Udah. Iya kan? Setengahnya. Iya. Sampai pada akhirnya ngerambah ke kampus. Itu emang sengaja menjadi planning dirimu atau ada arahan dari kelurahan atau dari orang tua atau diminta dari kampus? Gimana tuh? Akhirnya Siti Hamidah nih. Siti Hamidah. Iya. Midah. Bebas ya. Midah apa namanya ikut menggerakkan pengelolaan sampah di kampus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Iya, kita udah di 2 fakultas sih, fakultas FDKI dan FITK yang gedung baru. Nah, awal mula ya kenapa gua juga ikut adanya pemilihan di kampus, karena gua melihat potensi. Jadi di kampus itu menghasilkan, gue kan di bank sampah nih, sedikit banyak gue mendapatkan banyak ilmu lah terkait sampah kan. Dan itu membuka mata, oh ternyata sampah itu ada gunanya gitu, bisa dimanfaatkan. Sebelumnya gue nggak pernah ada ekspektasi ke sampah, tapi setelah gue ada di bank sampah, gue melihat value dari sampah. Nah itulah kenapa gue memilah ya, karena gue udah tahu oh sampah tuh bervalue gitu, dan punya dua manfaat. Yang pertama dari sisi kita tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dengan menghasilkan sampah. Sampah kan enggak, kita tuh kayak kita membuang sesuatu, dan ketika kita membuang tuh sesuatu itu bukan benar-benar hilang gitu, pindah tempat doang. Tapi kan sebenarnya itu masih tetap milik kita karena kita yang produksi misalkan ya. Nah salah satunya itu. Yang kedua ada sisi ekonomi. Dari kita memilah yang itu gue tahu gitu ada value di sampah dan bisa dimanfaatkan. Jadi orang nggak tahu nih kalau sampah bervalue, tapi karena gue punya ilmu, punya tahu sampah bervalue gitu. Itu sih. Dan potensi banget di kampus kita karena rata-rata sampah yang dihasilkan tuh sampah yang bervalue, kayak botol itu kan lumayan tinggi, plastik kresek, terus dan lain-lain lah. Dan gue karena Akamsi ya, asli Karya Mulia, kampus gue deket di Karya Mulia, otomatis gue deket sama OB tetangga gue semua tuh, OB. Nah gue tau lah, karena kita tetangga, kita tahu masing-masing gimana ekonomi, kondisi dan lain-lain. Ya udah gue pakai pendekatan itu, kayak kolaborasi sama OB, kita milah yuk, kayak lumayan nih buat tambah-tambah. Nanti OB yang bantu milah, kita juga bantu kalau senggang, tapi kita yang fasilitasin. Nah nama gerakannya tuh Eco Movement. Iya, ekologi yang bergerak. Jadi kita fasilitasi kayak karung, kayak tempat sampah dan lain-lain. Jadi kolaborasi sama OB. Itu sih Bang, kenapa. Dan itu emang dari diri gue karena gue melihat potensi itu. Berarti jalur itu dirimu telusuri dari bawah tuh. Iya. Bukan akhirnya dirimu koordinasi dengan pihak kampus, birokrat, birokrasi kampus. Karena di kampus kita itu kan lagi transformasi ya, apalagi kemarin ada UI Green Metric dan selaras itu ada penilaian di bidang sustainability, salah satunya pengolahan sampah di kampus. Ya
aku ngasih tahu aja kayak show up kayak di kampus kita tuh ada pemilihan loh gitu. Ekomove namanya, kayak ayo kita punya nih, gimana tanggapannya gitu. Kita awal tuh aku ke LP2M dulu ngasih tahu aja kayak sounding, Pak kita ada pemilihan sampah gini gini gini. Ke Pak siapa nih? Pak Wahid. Pak Wahid. Pak Wahid Hasing. Mas Kata. Iya gitu sih, dan alhamdulillah gue ketemu orang yang tepat gitu. Ketemu Pak Wahid, dan Pak Wahid itu melihat ini sebagai ide gitu, kayak jarang mungkin idenya, mungkin mahasiswa banyak yang punya ide bagus kayak gini udah ada, tapi jarang yang mau bergerak, jarang yang mau ungkapin dan sounding langsung ke pimpinan. Dan alhamdulillah disambut baik banget sama LP2M, bersamai, disupport, dan alhamdulillah kemarin kita baru ketemu pimpinan kampus ya, Pak Warek 3, Pak Hajam, untuk menindaklanjuti program Ekomove ini jadi program resmi kampus gitu sih. Iya, mantap, tepuk tangan dulu. Nah, tapi sebelum jauh ke ranah kampus, mau nanya soal ininya. Eco-movement ya? Ya. Nah, Eco-move itu berarti berapa anggota nih sejauh ini? Sejauh ini anggota kita runtut dari atas lah, strukturalnya ya. Akhirnya ada struktural. Udah bikin. Kan ada mau resmi. Siap. Penasehat utama Pak Wahid. Ada pembimbing 3 dosen. Yang pertama Bu Marsha, Pak Bagas, Pak Fahrul, terus koordinator aku, manajerial lapangan, Amna, manajerial Amna ini mahasiswi. Dari gua ke bawah tuh mahasiswi semua, dan Faika, dan sisanya relawan volunteer. Kalau OB-nya termasuk di struktural juga atau kolaboratif aja sih, tapi nggak dimasukin ke struktural karena sebenarnya OB itu bukan pegawai kampus, outsourcing. Dia pakai pihak ketiga ya? Iya, pakai pihak ketiga. Jadi kita masih bingung juga kalau emang memberikan mereka mandat gitu. Nah, untuk di kampus sendiri itu berarti kan disambut baik nih ya sama pihak LP2M dan akhirnya mau diresmikan, betul. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti bakalan bentuknya UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Pak, ada 2 skema sih. Yang pertama kita di bawah unit LP2M di bidang pemeringkatan, Green Metric. Yang kedua dibikin UKM. Kenapa ada 2 skema? Karena yang pertama kita masuk unit LP2M karena LP2M itu punya program itu gitu. Jadi ya udah di situ, dan anggarannya kalau misalkan kita mau, karena kita kebutuhannya tentang pemilihan itu ya cukup besar di bidang alat-alat dan lain-lain gitu. Dan kita juga ada skema UKM karena Pak Hajam minta kayak mahasiswa juga dilibatin. Kalau misalkan hanya di bawah naungan LP2M, mahasiswa kurang dilibatin. Jadi dibikin UKM juga untuk menambah keterlibatan mahasiswa gitu. Nah, sejauh ini kalau misalnya diadakan UKM kan ada core atau ada sistematikanya sendiri ya. Apa sih, semacam kayak kurikulum lah. Nah, gua ngebayanginnya bahasanya tuh kurikulum. Itu dari LP2M-nya sudah memenuhi itu atau lagi proses memenuhi itu atau masih dirancang nih untuk untuk skema itu ya kita masih menggodok sih, karena kita juga lagi menentukan lah arahnya mau gimana, karena baru banget kita lagi merancang ininya dulu, prasarananya dulu. Kayak kita masalah udah ada nih, kayak sampah udah banyak. Nah, kita gimana cara mengelolanya pasti butuh banyak hal, kayak tempat, terus alat-alat, peralatan dan lain-lain. Kita fokus ke situ dulu untuk bulan-bulan ini, dan untuk selanjutnya kita udah open recruitment untuk mahasiswa, tinggal gimana mahasiswa itu diberdayakan, tapi kita nunggu proses ini dulu, proses untuk menyediakan alat-alat itu. Kita udah nyerahin semua yang dibutuhin ya, kayak RAB dan lain-lain, layout denah dan bangunan juga udah diserahkan. Mungkin
hilalnya ya, kayak udah diserahkan semua nih, dan eh, pihak di kampus kan ada pihak perencanaan. Ya. Pihak perencanaan sudah menerima. Ya mungkin tahun ini. Bismillah ya. Bismillah. Kuartal kedua lah mungkin. Mantap. Nah, Bismillah ya. Ada sosial medianya nggak barangkali teman-teman mahasiswa sebelum diresmikan nih, gue mau ikut gitu. Teman-teman mahasiswa, kalau yang nonton mahasiswa, kalau komunitas kita bisa kerjasama. Oh siap. Gitu. Nama sosial medianya Ecomove Official UIN SSC. Oke, mantap. Nanti Mertika follow ya. Nanti kolaborasi aman. Nanti kita bakalan tayang di YouTube. Itu berarti ada YouTube-nya juga atau nanti belum. Pakai YouTube LP2M? Iya, pakai YouTube LP2M. Boleh nanti dibicarakan di balik layar. Siap. Sejauh ini kita mau bahas spesifiknya soal sampah di di kampus. Tadi sebenarnya mau nanyain di kelurahan juga, cuman gua rasa kalau di kelurahan banyak ya, dan secara data itu bisa diakses di internet di pemerintahan kota. Nah, kalau di kampus sendiri banyaknya sampah aja yang sampah apa aja yang dirimu temui selama ini, berarti udah berjalan berapa bulan ya? Hampir 4 bulan. Iya, selama 4 bulan itu sampah apa aja nih yang paling banyak? Iya, sampahnya banyak banget ya. Tapi yang paling banyak itu anorganik. Jadi kita kan hanya tahu sampah organik dan anorganik. Tapi gue tahu sampah dan value-nya, gue mengkategorikan sampah sesuai kebutuhan dan jenisnya gitu. Kayak di kampus kita kebanyakan anorganik karena kita nggak masak, kita jajan aja gitu. Ya. Jadi banyaknya sampah anorganik. Nah, gue klasifikasikannya menjadi 3 kategori. Yang pertama botol PET. Botol PET itu kayak botol cup gitu, plastik. Terus yang kedua plastik kresek, kayak yang warna hitam tuh, kayak misalkan lu beli batagor ada bungkusnya, kayak gitu, plastik kresek. Yang kedua residu. Residu itu selain botol dan plastik kresek itu kayak styrofoam, terus kayak bungkus-bungkus lain lah yang nggak termasuk kresek dan botol. Nah, kenapa nggak ada kaleng gitu kan? Ya bisa aja kan mahasiswa minum kalengan gitu, atau enggak botol kaca. Nah, kenapa nggak kita maksimalin pengolahan di kampus untuk kategori itu? Karena terbatas, kayak terbatas dalam artian konsumsinya nggak banyak gitu, daripada kita fokus ke semuanya, kita bikin 5 tong sampah biar mereka sesuai gitu. Tapi kita bikin 3 aja, tapi yang jelas ketiganya ke cover. Jadi fokus ke pemilahnya 2 yang botol PET itu sama kresek. Sisanya selain itu kita masukin ke residu. Oke. Dan tempat tujuan untuk dijualkannya sama dengan kelurahan atau beda nih? Beda tempat. Beda tempat. Kita karena ini ya, karena kita orientasinya memberdayakan OB kan, kayak ya balik lagi keuntungannya buat OB juga karena mereka yang punya andil besar gitu untuk adanya pemilihan ini. Jadi kita bagi rata, misalkan OB di FDK itu ada 4, ada 3 yang memilah, ya udah kita bagi 4 sama Ecomove. Ecomove dihitungnya satu orang gitu. Nah, kita bagi rata aja, dan kita tentunya karena pengennya keuntungan, karena kita cari harga yang lebih kompetitif gitu. Kita aku ngeriset banyak pasar, gimana caranya biar harga paling tinggi ketika dijual. Oke. Dan itu udah nemu? Udah. Di mana? Boleh bocorin nggak? Boleh aja nggak sih? Emang nggak bolehnya kenapa? Di mana? Di Majasem. Oh, di Majasem. Iya, di Majasem. Di Majasem. Oh. Iya. Apa namanya? Lupa. Lupa. Namanya nggak tahu, kayak nggak ada namanya aja, kayak pengepul aja. Dekat kok, dan itu lumayan sih harganya. Oke, berarti ya akhirnya aktif memberdayakan masyarakat atau lingkungan sekitar ya dengan pengelolaan sampah itu. Ecomove. Sekarang followersnya udah berapa? Berapa ya? 36 terakhir 36. Lihat ya. Oh, ya.
kira-kira mau sekalian ibaratnya berkhotbah nggak, atau berkhotbah, mengedukasi melalui Instagram gitu nggak? Oh iya, Kira-kira. ya pastinya itu sih tujuan kita bikin Instagram, selain untuk publikasi bahwa menunjukkan apa sih? Lupa lah. Pokoknya menunjukkan kalau kita tuh ada. Nah, Daily activity. iya, eksistensi. Yeah. Eksistensi kayak Ekomove ada, dan apa sih program kita, kayak orang nggak tahu jadi tahu karena Instagram, dan tentunya edukasi. Jadi kan untuk kepanjangan tangan kita juga gitu kan. Kita capek nggak sih, kayak kita udah nyediain tong sampah nih, mereka tinggal buang, nggak dibuang kan. Iya. Ya sekalian itu kayak kita kasih tahu mereka, nih guys, lu tuh harus buang, lu kan mahasiswa, masa nggak bisa baca. Iya, iya. Nah mungkin sebenarnya masih banyak ya yang ingin ditanyakan terkait edukasi itu. Cuman gua rasa itu segmennya Ekomove lah, biar lebih komprehensif, biar nanti orang-orang tuh bisa baca sendiri. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini. Tapi sebelum itu gue tadi lupa nyeritain. Jadi Siti Hamidah itu mahasiswi biasa tapi dibikin spesial sama dirinya sendiri. Karena selain di Jakarta aktif ngajar juga ya. Ngajar silat, ngajar apa lagi? Ngajar ngeles. Ngajar ngeles. Ya itu mah buat tambah-tambah aja sih Bang. Lu kan hidup ya, butuh duit kan. Ya itu buat nge-cover aktivitas gua aja. Kayak kenapa enggak gitu, kayak nge-MC dan lain-lain. Gua manfaatin aja. Ada kesempatan sekiranya bisa gua ambil gitu. Untuk backup aja biar nggak pinjol. Biar nggak pinjol guys. Harus kerja. Harus struggle ya, harus berjuang. Benar-benar. Begitulah yang membuat Midah berdaya spesial. Iya. Karena harus aktif sendiri, dan seperti tadi yang udah dibicarakan, dia memulai dengan satu langkah. Ya awalnya coba-coba ya. Iya, coba-coba aja. Terus akhirnya menjalankan dengan sendiri, merambah ke kampus, dan nggak yang langsung on point ke eksistensi. Misalnya kayak tadi makanya coba tak validasi, oh tak pikir dirimu langsung koordinasi ke pihak kampus gitu. Ternyata dimulai dari bawah, dari OB, dari hasil apa ya, riset si OB-nya analisis juga, dulu. analisis OB. Itu hal yang menginspirasi, memotivasi. Wow. Kayaknya udah cocok nih jadi motivator. Wah, nggak bisa ya. Jadi aktivis aja guys. Jadi aktivis, biar aktif terus ya. Iya, betul. Biar terus menjaga kewarasan. Mungkin cukup sekian. Barangkali ada closing statement. Oke, closing statement dari gua ya. Mungkin kita sebagai anak muda tuh suka resah sama pemerintah mungkin ya. Kayak pemerintah gini. Tapi coba kayak ketika kita bisa ngelakuin sesuatu, ya kenapa nggak kita cari solusinya aja dulu gitu. Sebelum kita kritik, kita bisa nggak nih untuk memperbaiki. Ternyata kita bisa, ya udah kita jalanin gitu. Karena mungkin gue bukan buzzer pemerintah. Tapi seenggaknya kita juga mau memperbuat sesuatu yang baik di negeri kita gitu. Aduh, ketampar. Iya, Bang. Itu prinsip gue sih, kayak kenapa ya udah kita bareng-bareng aja memperbaiki bersama. Jadi kritiknya konstruktif lah ya. Iya, betul, konstruktif. Jangan kritik doang, nggak ada aksi. Jangan kayak Rehan. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan saksikan di YouTube dan follow Instagram mertika.id, subscribe mertika_id, sama Ekomove official Win SSC, dan baca wahana baca alternatif di mertika.id. Terima kasih. See you. Dadah.